kita akan membahas mengenai manajemen ASN. ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan perannya dengan baik, ASN memiliki fungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, 2. sebagai pelayan publik, 3. sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun kewajiban ASN antara lain 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, maka diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM. Sistem dalam pengelolaan ASN adalah sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Pelaksanaan sistem merit terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen perencanaan. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Lalu, untuk proses pengadaan pegawai harus dengan kualitas tepat dan berintegritas. Kemudian, pegawai harus ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Adapun proses pengadaan harus dilakukan dengan sistem transparan dan adil bagi semua orang. Adapun komponen yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus berdasarkan kinerja yang sesungguhnya. Memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk memperbaiki dan mengapresiasi pegawai yang berkinerja baik. Komponen yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi. Untuk pangkat dan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan prasyarat jabatan. Untuk pengembangan karir harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Untuk mutasi harus dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Sedangkan untuk promosi harus berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Whole of Government. WOG merupakan penyelenggaraan pemerintahan untuk menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, mengapa WOG dibutuhkan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu adanya dorongan publik agar terwujudnya integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan untuk pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal, yaitu adanya kepentingan kapasitas sektoral yang diakibatkan dari kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Masing-masing sektor tumbuh dengan tidak beriringan, menganggap sektornya lebih penting dari sektor yang lain. Yang ketiga, faktor keberagaman dalam NKRI. Karena keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, mendorong adanya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan dalam NKRI. Praktek WOG dalam pelayanan publik dapat berupa pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Menurut Share Gold and Others tahun 2004, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan WOG dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama yaitu budaya dan filosofi. Nilai-nilai WOG harus diadaptasi ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. Yang kedua yaitu cara kerja yang baru. WOG mensyaratkan agar SDM dapat mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta fleksibel dan tidak kaku. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan insentif.
Dan yang keempat yaitu cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. Yang pertama, partisipatif. Artinya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakannya. Prinsip yang ketiga yaitu responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pemerintah tidak boleh membedakan antar satu warga negara dengan warga negara lainnya atas perbedaan seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, dan lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Artinya, persyaratan yang dibutuhkan harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan haruslah terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan harus mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Yaitu aksesibel, artinya pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh warga negara, baik dalam arti fisik maupun arti non-fisik. Yang kedelapan yaitu akuntabel, artinya semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Prinsip yang kesembilan yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Sekian penjelasan mengenai materi manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Terima kasih telah menonton.